Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Inovasi Pendidikan kali ini, saya, Rafika Subekti, Prodi S1 PGSD semester 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai strategi inovasi pendidikan. Strategi adalah cara atau teknik untuk menyebarkan inovasi. Dalam proses penyebaran inovasi ini tidaklah mudah untuk dilakukan secara cepat, tetapi akan menggunakan proses yang sangat rumit sehingga penyebarannya pun menggunakan sebuah strategi. Dalam penginovasian akan lebih mudah diterapkan jika kita akan menggunakan teknik-teknik tertentu melalui strategi yang akan digunakan. Nah, dengan adanya strategi ini, maka hambatan-hambatan inovasi akan lebih mudah diatasi. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Nah, tahukah kamu apa itu strategi inovasi pendidikan? Strategi inovasi pendidikan adalah rancangan atau rencana yang sengaja dibuat untuk meningkatkan pembaharuan pendidikan. Strategi inovasi pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang terakhir strategi paksaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pendidikan. Menurut Zalcman Dukan, perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali or re-education. Pendidikan dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta, dengan maksud orang yang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, yaitu yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi tertentu. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk hal-hal tertentu. Dan yang ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif jika terjadi hal-hal tertentu. Masuk kepada yang pertama, yaitu strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi tertentu, yaitu yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Yang kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Masuk kepada yang kedua, yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu strategi pendidikan akan kurang efektif jika yang pertama, tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kedua, digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lainnya. Nah, intinya, manfaat diadakannya inovasi diantaranya yaitu dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, serta menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja melalui strategi inovasi pendidikan. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.